Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Nining di sini. Untuk materi kali ini, saya akan memberikan materi dengan menjahit masih yang mudah dulu, juga dengan pola yang sederhana. Kali ini kita akan membuat celana karet. Celana karet itu yang full karet. Biasanya kita gunakan untuk celana piyama, celana Hawaii, atau untuk yang celana 7/8. Nah, celana karet ini sangat enak digunakan karena kan dia elastis. Nah, seperti yang saya pakai ini, untuk celana karet ini seperti celana panjang yang saya gunakan ini. Ini menggunakan pola celana full karet. Nah, celana ini nyaman digunakan karena saya menggunakan bahan rayon. Jadi dia adem dan lebih enak digunakan buat sehari-hari. Dalam membuat celana karet, ukuran yang kita butuhkan juga cuma sedikit. Nah, sekarang ukuran yang dibutuhkan apa aja? Kita ikat dulu pinggang ini. Nah, untuk celana karet juga sama ya, kita tidak membutuhkan lingkar pinggang. Yang kita butuhkan itu lingkar pinggul, yaitu lingkar pinggul sekeliling pinggul bagian terbesar. Nah, ini untuk membuat lingkar pinggulnya boleh langsung ditambahkan atau dibuat pas. Jadi untuk lingkar pinggul ini digunakan sesuai keperluan. Kalau sukanya pas, kita buat pas. Kalau sukanya longgar, langsung aja kita buat dengan kelonggarannya. Setelah itu, yang kita butuhkan juga yaitu panjang celana yang akan kita buat. Sama seperti kita kemarin membuat rok kerut, nolnya kita taruh di bawah, lalu nah kita butuhkan berapa tuh panjang celananya. Nah, selain lingkar pinggul dan panjang celana, dalam membuat celana atau celana karet ini kita membutuhkan tinggi duduk. Nah, untuk mengukur tinggi duduk sebaiknya mengukurnya di bangku yang agak lebar. Untuk mengukur tinggi duduk, kita harus menggunakan bangku yang lebih lebar dari pinggul kita. Jangan menggunakan bangku seperti ini. Nah, jadi untuk mengukur tinggi duduk, kita duduk posisi nyaman ya, dengan tegap. Lalu kita ukur dari pinggang kita ini turun sampai batas bangkunya. Nah, kalau untuk orang gemuk, dia kan kalau duduk pinggulnya membulat begitu ya. Jadi mengukurnya jangan dilurusin. Mengukurnya juga harus diikuti dengan bulatan pinggulnya itu, ya. Nah, untuk tinggi duduk saya ini, saya akan menggunakan tinggi duduk ini 27. Nah, sekarang saya contohkan kenapa kita tidak boleh mengukur tinggi duduk dengan kursi yang kecil. Nih, kalau kita menggunakan kursi yang kecil, nah, pinggul kita ini turun. Jadi posisinya nanti tidak akurat. Makanya kita harus menggunakan kursi yang lebih lebar, ya. Jadi pinggul kita berada semuanya ada di atas kursi itu, tidak turun seperti ini, ya. Nah, itu ukuran yang kita perlukan untuk membuat celana karet. Hanya lingkar pinggul, panjang celana, dan tinggi duduk. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan skala seprapat. Kita lanjut ya. Dari ukuran kita mendapatkan panjang celana 92.
Kemudian tinggi duduknya 27, sedangkan lingkar pinggulnya yaitu 104. Sekarang kita siapkan dulu penggaris 30 cm dan skala 1/4-nya ini. Baru kita mulai ya. Nah, kan didapat panjang celana 92. Misalkan ini titik A. Nah, jangan lupa ya pakai skala. Kita menghitungnya pakai skala, tidak pakai sentimeter. Kalaupun pakai sentimeter ini hanya untuk membantu saja. Nah, sekarang panjang celananya itu 92. Berarti, nah, yang digunakan skala 1/4 ya, yang ini ya. Jadi, dari titik A, misalkan dari titik A ke titik B 92. Kita kasih garis bantunya dulu. Nah, kalau belum menjadi pola, kita kasih garis bantu putus-putus dulu. Kemudian dari A buat garis horizontal, yaitu lingkar pinggul dibagi 2. Anggap aja ini tadi titik B, kemudian ke C, lingkar pinggul dibagi 2, didapat ini 52. Dari A ke C 52 ya. Masih kita bantu garis. Nah, setelah dapat model garis siku, kita buat kotak. Jadi nanti akan dapat kotak A, B, C, D. Ini didapat kotak ABCD. Nah, sekarang langsung aja dari AC ini kita bagi 2 dan BD ini kita bagi 2. Ini untuk nanti ini adalah garis sisi. Garis sisi tepian celananya. Kemudian dari titik A kita turunkan dulu tinggi duduk. Nah, tinggi duduknya itu dapat 27. Kemudian untuk tinggi duduk belakang dapat F. Kita buat garis bantunya dulu. Kita buat garis bantunya langsung keluar aja dari garis yang kotak tadi. Kemudian berapa pesak ke depannya? Nah, pesak ke depannya itu hasil dari E ke F kita bagi 8. Hasilnya 6,5. EF. Jadi ini sama ini ke depannya dari E ke F, hasil E ke F dibagi 8. Kemudian untuk membuat lengkungnya kita samakan tadi dari hasil yang pesak ini. Pesak ini dapat 6,5, berarti kesininya juga 6,5.
Kemudian kita buat pesaknya. Membuat pesaknya kita gunakan penggaris siku. Posisinya seperti itu. Ini untuk pesak depan. Terus kalau pesak belakangnya 2 kali pesak depan ini, 6,5 kali 2 didapat 13. Jadi dari F geser 13. Nah, dapat di sini. Untuk lengkungnya dia langsung dari C langsung naik 3. Naik 3 cm. Kemudian kita bentuk pakai penggaris ini. Tapi untuk bagian belakang jangan langsung diwarnain dulu ya, karena untuk bagian belakang ini nanti akan ada perubahan di bawah. Biasanya ketika sudah jadi, panjang kakinya ini nanti akan ada selisih. Jadi kita pakai garis bantu dulu. Nah, itu untuk pesak belakang. Nah, kemudian untuk bagian kaki belakang kita keluarkan 2 cm. Nah, di sini ya. Nah, sekarang masing-masing kita kasih garis bantunya. Yang depan juga kita kasih garis bantunya. Nah, hasil dari garis bantu depan dan garis bantu belakang masing-masing kita bagi 2. Kita dapat di sini. Untuk yang ini kita dapat di sini. Nah, ya. Kemudian dari pembagian kedua ini masing-masing kita masukkan 2 cm. Masuk 2 cm. Masuk 2 cm. Untuk ke bawahnya kita kasih garis lurus. Kita kasih garis merahnya sampai setengahnya aja, karena yang setengahnya lagi adalah punya belakang. Nah, yang ini warnanya biru untuk belakang, sampai garis yang keluar 2 cm tadi. Sininya juga digaris. Untuk bagian kaki atasnya kita pakai penggaris pinggul yang bagian bawah. Kemudian ini kita lanjut sampai titik A. Nah, ini juga kita lanjut sampai yang naik 3 cm. Tapi mewarnainya separuh aja ya, karena separuhnya lagi punya belakang. Sudah jadi untuk pola celana karet, celana full karet. Nah, seperti yang tadi saya bilang, setelah pola ini jadi, biasanya ada selisih antara depan dan belakang, biasanya sekitar antara 3 mili sampai setengah senti. Cara ngeceknya, di sini dapatnya 64, sedangkan di sini dapatnya 64,5. Jadi ada selisih setengah senti. Nah, jadi untuk pesak belakangnya tidak di titik ini, turunkan setengah senti.
baru kita bentuk. Ini pola celana full karet dengan skala 1/4. Setelah kita buat pola, nanti kita buat pola 1/4, kita nanti buat pola prakteknya ya. Jadi untuk polanya sampai sini dulu, nanti kita akan langsung pada pemotongan bahan.